Halo, gue Raja. Gue sekolah di Bilangan Jakarta Pusat. Gue punya cerita. Lu pernah gak sih ngerasain cinta monyet? Gue pernah. Saat itu gue kelas 3 SMP. Ya punya perasaan suka-sukaan sama cewek sih udah dari SD. Menurut gue di setiap sekolah itu pasti ada geng-gengan. Setuju kan? Yang cewek cantik ngumpul sama yang cewek cantik. Yang cowok keren sama cowok keren. Begitu juga dengan di sekolah gue. Pernah waktu itu ada kumpulan cewek-cewek cantik yang namain diri mereka itu Beauty Humble. Ya, kalau disingkat BH. Enggak, tapi bukan kutang ya. Gua akui nih, geng ini tuh cewek-ceweknya emang cantik-cantik dibanding cewek kebanyakan. You know lah, mata gak bisa bohong kalau ada yang bening-bening. Setuju? Dan pastinya semua orang pengen banget dekat sama mereka. Ya walaupun mereka beda kelas, mereka high class papan atas. Sedangkan kita kan cuma res-resan rengginang ya. Tapi entah kenapa setiap istirahat mereka sering kumpul bareng di kantin. Ya mungkin itu udah jadi template atau tradisinya mereka ya, para anak-anak gaul gitu. Bahkan itu jadi perhatian semua anak, termasuk gua. By the way, gua itu bukan anak yang gaul. Gua tuh di sekolahan ya anak biasa pada umumnya lah. Cuma terkadang gua sok-sokan nimbrung ikut tongkrong gitu sama anak-anak yang keren. Siapa tahu gua bisa ketularan keren kan? Sampai akhirnya pas gua lagi nongkrong sama teman gua yang namanya Randy, tiba-tiba ada yang nyamperin gua. Dia bilang saat itu, Raja, noh, si Lula mau kenalan tuh sama lu. Samperin ke sono. Katanya gitu. Ya gue cuma bisa senyum-senyum aja dong. Ya kali deh, anak gaul dan populer di sekolah ini mau kenalan sama gua. Apalagi dia ini salah satu anak geng BH. Yang tadi gue bilang tadi tuh. Sumpah, di dalam hati gue masih bertanya-tanya pada saat itu. Gak salah nih si Lula mau kenalan sama gue. Dengan keadaan agak grogi, gue akhirnya nekat kenalan sama Lula. Ini pun juga dipaksa teman gue si Randy itu, biar gue berani. Anehnya tiap gue ngobrol sama dia, kenapa deg-degan gitu. Sampai gue gak berani lihat matanya. Tapi kalau gue bilang sih, dia gak cantik-cantik amat sih dibandingin yang lain. Tapi dia cukup manis lah. Enggak deh, manis banget. Pas pulang ke rumah, gue biasa-biasa aja. Ya walaupun masih kepikiran waktu kenalan tadi. Soalnya abis kenalan itu teman-teman gue kayak ngeledekin gue gitu. Ya lu tau lah anak-anak SMP suka ngeledekin. Nah dan ini bikin gue agak GR dikit. Soalnya selama gue SMP gak pernah tuh cewek cantik dan populer itu ada yang deket sama gue. Ya gue masih berasa mimpi aja gitu ya. Tiba-tiba pas di rumah ada WA masuk. Isinya gini. Raja, lagi ngapain? Terus pas gue lihat, kok fotonya mirip Lula. Terus gue tanya, ini siapa? Loh, ini Lula, Ja. Kan barusan tadi kita kenalan. Pakai emot senyum. Gue kebawa senyum juga tuh. Usut punya usut, dia dapat nomor dari teman gue si Randy yang tadi gue ceritain. Emang dah si Randy ini the best banget ya. Mantap jiwa. Tahu aja gue lagi mikirin si Lula gitu. Tiba-tiba, pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya gue balas chatnya dia. Lula nanyain udah makan belum? Udah sholat belum? Buset, ini cewek perhatian banget. Apa dia lagi PDKT-in gue, pikir gue saat itu. Dan hampir tiap hari pas malam kita teleponan. Biasanya di atas jam 7, gue udah ke kamar mojok sambil teleponan sama dia. Dalam hati gue bertanya-tanya, apa benar Lula suka sama gue? Apa jangan-jangan dia cuma mau temenan doang? Pikiran gue tuh campur aduk pada saat itu. Rasanya pengen nanyain ke Lula, tapi gue tuh tipe orang yang pemalu. Kalau ketemu di sekolah, yang ada nanti malah gue gak banyak ngobrol. Jadi diem-dieman gitu. Kan annoying banget gitu ya. Oh iya, kebetulan kelas Lula itu sebelahan sama gue. Jadi kalau gue ke toilet sambil jalan, gue suka curi-curi pandang. Ya Lulu juga pasti pada gitu kan. Nah, gue bisa suka curi-curi pandang ngeliatin ke kelasnya dia lagi ngapain ya. Terkadang gue lihat dia itu lagi asik ngobrol sama cowok. Asli deh, tiap gue lihat dia lagi ngobrol sama cowok, hati gue tuh kebawa panas. Apa gue jealous atau gimana gitu? Gue nggak ngerti gitu. Perasaan itu muncul gitu aja. Mau marah, tapi gue bukan siapa-siapa. Tapi kalau berusaha cuek dan nggak peduli,
malah bikin sakit hati. Serba salah kalau saat kayak gini kan. Ini pertama kalinya dalam hidup gue deket sama cewek yang perhatian sama gue. Mungkin teman-temannya yang geng kutang, BH, udah pada tahu juga. Dan gini, kadang dia ditelepon suka mancing-mancing gitu. Suka nanya, Ja, kamu tuh suka cewek yang kayak gimana? Gue cengengesan ada gituin. Rasanya tuh pengen gue jawab dengan tegas, kayak kamu. Emang dasarnya gue pemalu. Gue pemalu banget. Jadi ya gue cuma jawab seadanya. Pokoknya saat itu tuh gue ngerasa indah banget. Kalau gue dengar lagunya Nika Costa yang First Love, wah itu lagu berasa punya gue banget. Akhirnya gue juga cerita hal ini ke teman-teman gue. Dan mereka suruh gue nembak Lula. Suatu hari nih, teman gue namanya Chris. Chris ini pacaran juga dengan salah satu geng BH tadi. Terus dia nanya ke gue, Ja, lo sering kontak-kontakan ya sama si Lula? Ya gue jawab, iya. Nah setelah itu anak ini ngomong, hati-hati Ja, kayaknya si Lula mau ngerjain lo doang loh. Zleb gitu perasaan gue saat itu. Terus gue bertanya-tanya dalam diri gue, kalau emang beneran ngerjain, nih anak iseng banget sampai segininya mainin perasaan gue. Masa chattingan di WA, teleponan tiap hari, tapi ujung-ujungnya sengaja buat ngerjain gue. Gila. Tapi gue di situ nggak mau percaya gitu aja sama Chris. Jangan-jangan Chris emang mau bikin hubungan gue sama Lula jadi berantakan. Dan anehnya, abis kejadian itu entah kenapa Lula mulai jarang nge-WA dan telepon gue. Gue juga gak berani nanya ke dia, emang bener lo ngerjain gue? Akhirnya karena gue yang gini, cukup gue pendem aja rasa penasaran gue. Udah seminggu kita gak kontak-kontakan. Dari situ gue ngerasa kayaknya bener yang Chris omongin. Ya gue mencoba biasa-biasa aja di depan teman-teman gue. Dan kalau gue papasan pun, gue mencoba sekul mungkin gitu. Gue inget banget, pas hari Rabu kita pulang cepet. Di situ ada WA masuk dari Lula. Isinya tuh, Ja, aku mau ngomong dong sama kamu. Shit, apaan nih? Semoga bukan hal yang buruk. Dalam hati gue gitu. Akhirnya sesuai permintaan dia di chat, kita ketemuan di dekat kelas gue. Dan ternyata dia nunggu di situ. Mau ngapain nih Lula? Mau nembak gue? Atau dia mau ngaku kalau selama ini dia cuma ngerjain gue doang? Pikiran gue kacau pada saat itu. Dan gue ini tipikal cowok yang takut nembak cewek duluan. Rasanya berat banget kalau mau ngomong jujur. Duh, kalian pada takut gak sih kalau nembak cewek secara langsung? Tapi gue sok-sokan main selonong aja ke dalam kelas sama anak-anak. Dan pura-pura gak lihat dia. Pas dia meleng, gue tinggal kabur aja. Gue akui gue emang chicken banget gak mau menghadapi kenyataan. Jahat gak sih gue ngehindar gitu aja dari Lula? Sampai sekarang gue tuh gak tahu apa yang Lula mau obrolin ke gue. Menurut pikiran gue tuh, dia cuma mau minta maaf karena ngerjain gue. Kalau dilogikain lagi, masa sih dia gak ada perasaan suka sedikit pun sama gue? Kan kita suka ngobrol di telepon, sampai berjam-jam. Udah kayak orang pacaran lah. Jadi kalau ternyata dia emang suka sama gue gimana? Nyesel gue ngehindar gitu aja. Semenjak saat itu, gue udah gak pernah lagi kontak-kontakan sama dia. Cuma bisa ngeliat dia dari jauh. Di dalam hati gue, dia tuh first love gue yang gak akan pernah gue miliki. Apalagi gue lupain. Gak akan pernah bisa. Sekarang, gue udah kerja di bank ternama di Indonesia. Terkadang gue masih suka stalking IG si Lula. Ya masih penasaran kan, sama siapa dia sekarang. Udah kayak apa dia sekarang. Ya sekedar untuk mengenang cinta pertama gue. Gue punya pesan buat kalian. Kalau kalian suka sama orang, please lah. Berusahalah dan beranilah buat mendapatkannya. Dan buat kalian di luar sana, jangan suka mempermainkan perasaan orang lain. Mungkin itu adalah kenangan yang gak terlupakan bagi dia. Masa sekolah dan kuliah, itu adalah masa terindah. Terkadang, gue punya hayalan. Kalau ada time travel, gue pengen jadi diri gue lagi yang dulu. Dan bertanya sama Lula, apa yang dia rasain saat itu ke gue. Jika kalian punya cerita menarik dan ingin dibuat animasi keren kayak gini, jangan lupa kirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Gue punya cerita.